Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nahdien semuanya. Kembali lagi di podcast Nuansa, ngobrol bareng Santri Nahdien Tunisia. Selamat sore teman-teman yang sedang menonton semuanya. Sekarang waktu di Tunisia ini cuaca sudah masuk ke musim panas. Jadi teman-teman semuanya diharap terus menjaga imunitas tubuhnya, selalu meminum air putih atau air mineral agar imunitas tubuhnya selalu terjaga. Baik teman-teman semuanya, podcast hari ini kita akan mengulas beberapa isu-isu penting yang bisa kita tinjau dari berbagai sudut pandang. Sekarang tema kita ini yaitu dimensi gender dalam tafsir Al-Azhar surat An-Nisa sebagai contoh kajian penelitian. Nah, bersama saya seorang akademisi, seorang aktivis juga. Beliau juga pernah menjadi wakil ketua PPI, pernah menjadi ketua Zaitunah Quranic Institute. Jadi kapasitasnya ini sudah nggak usah diraguin lagi. Ya, langsung saja Bang Mua atau Bang Miftahul Huda. Selamat sore Bang Miftahul Huda. Sore, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Berlebihan nih kayaknya. Saya semua orang biasa aja sih. nggak ada yang spesial. Gimana Bang Miftahul Huda, kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Senang sekali bisa diundang di podcast apa namanya? Nuansa apa? Bening. Bukan, Nuansa, ngobrol bareng Santri Nahdien Indonesia. Siap. Terima kasih banyak teman-teman Nahdien sudah mengundang saya. Iya. Alhamdulillah ya, kemarin juga kita habis melaksanakan sholat Id ya, dan masih dalam nuansa Idul Adha yang berbahagia. Cocok banget nuansa gitu. Nuansa Id. Iya. Baik. Oke. Sebelum kita mengulas lebih dalam nih ya, Bang, manggil apa? Bang Miftahul Huda, Bang Miftah, Bang Huda. Kalau di media sih kita brandingnya pakai nama Huda ya. Huda. Berarti Bang Huda ya. Bang Huda aja. Oke. Sebelum kita mengulas lebih dalam nih, Bang Huda nih, kira-kira apa sih nih dari tesisnya Bang Huda ini, lika-likunya dalam menulis tesis atau dari mana dapat ide tersebut gitu kan kita ini kan masih S1 ya. Jadi ketika nanti S2 mungkin kita dapat tips atau cara-cara atau langkah-langkah dari Bang Huda, sharing-sharingnya biar kita nanti udah bisa ada gambaran besar gitu kan untuk membuat tesis itu. Jadi lika-likunya atau apa ide-ide dari Bang Huda ini untuk menulis tesis tersebut. Siap, oke. Kayaknya berbeda banget ya Ki. Biasa kita ngobrol di diskusi di kafe-kafe sederhana, kafe Kamel tercinta ya. Sekarang kita berpindah di ngobrol-ngobrol santuy di PCNU, di Nuansa. Alhamdulillah. Kangen juga nih untuk ngobrol-ngobrol diskusi. Udah lama nggak gitu ya? Iya, udah lama banget. Iya. Udah berapa bulan lah? Udah berapa bulan, biasanya kita aktif gitu diskusi di Kamel perkopian, Masya Allah, senang banget Hakiki. Iya, tentu menulis sebuah karya penelitian tidaklah mudah ya. Banyak yang harus dikorbankan dan juga sebenarnya waktu harus banyak diluangkan untuk dapat menulis sebuah karya ilmiah karena penelitian. Ya, mungkin salah satu rintangan terbesar dalam menulis karya tesis yaitu males dong sebenarnya. Pasti sih guys, semua orang ya. Males orang. Kalau misalnya difokusin terus meluangkan waktu banyak untuk fokus terhadap penelitian, terus dalam observasi penelitiannya dan juga mulai menulisnya itu ya 2 bulan, 3 bulan kelar. Benar. Kalau misalnya semua kegiatan kita lepas, kita hanya fokus dalam karya penulisan ini, tentu sangat mudah. Tapi ya itu liku-liku terberat adalah malas dan juga mungkin ya banyaknya kegiatan-kegiatan lain yang akhirnya karya penulisan ini tidak menjadi prioritas gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman atau Hakiki udah mulai menulis nih S2, ya mungkin kalau misalnya prioritas utamanya cepat lulus gitu, cepat sidang dan lain-lain gitu ya, meninggalkan hal yang lain dan fokus ya sebulan 2 bulan bisa kelar. Dan kemudian sebenarnya yang menjadi
apa ya yang menjadi fokus dalam karya penulisan itu dalam observasinya sebenarnya, dalam penelitian kajiannya. Iya. Kalau nulisnya mah gampang, kalau Bisa bahan keluar. bahannya nggak ada. Iya nggak? Betul. Kalau bahan-bahannya belum ada itu susah. Jadi yang bikin lama dalam penelitian adalah dalam penulisan karya tesis ataupun apapun itu dalam observasinya gitu. Jadi kita harus banyak meluangkan untuk ngikutin kajian-kajian, wacana-wacana, studi kasus tentang apa yang mau kita tulis, itu ngumpulin bahan-bahannya, banyak kebaca tentang buku-buku mutabar, rujukan-rujukannya, dan juga karya-karya jurnal internasional itu yang harus kita perbanyak sebenarnya. Jadi ya mungkin untuk teman-teman nuansa, nuansa, terus WG Hakiki juga mungkin yang ingin meneruskan S2 di sini. Kebetulan saya khususnya emang di bagian tafsir atau ilmu Al-Quran dan juga tafsirnya. Ya. Tapi sebenarnya kalau mau sombong ya, boleh. saya ini lulusan di 3 jurusan sekaligus gitu. Apa aja itu? Pertama jurusan Al-Quran dan tafsirnya, kemudian jurusan hadis, kemudian yang ketiga adalah jurusan Sirah Nabawiyah. Masya Allah. Nggak bercanda teman-teman. Jadi ya emang di fakultas saya, Fakultas Usuluddin di Universitas Zaitunah, emang S2 jurusan itu dari 3 itu dijadikan satu jurusan. Karena adanya kesinambungan antara Al-Quran, Sunnah, dan juga Sirah. Ya. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran tanpa kita mempelajari hadis, gitu kan? Bagaimana juga begitu pun sebaliknya, bagaimana kita bisa memahami hadis tanpa membaca Al-Quran, tanpa sejarahnya juga, gitu. Itu makanya ada kesinambungan antara tafsir, kemudian hadis, dan kemudian Sirah. Nah, teman-teman, untuk tipsnya mungkin ya teman-teman yang menjalankan atau mulai memasuki fokus kajian di ilmu Al-Quran dan tafsir, ya kebetulan tesis saya berfokus terhadap kajian ilmu Al-Quran dan juga tafsirnya gitu. Nah, sebenarnya kajian tentang Al-Quran ini akhir-akhir ini menjadi sangat populer karena banyaknya kajian-kajian yang terus berlanjut di dalam Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran kan secara kaidahnya yaitu sholihun likuli zaman makan. Jadi nggak bisa stuck, selalu up to date, selalu diperbarui melihat bagaimana situasi dan kondisi di zaman tersebut. Jadi nggak stagnan, karena ibarat ibrahnya dalam Al-Quran yang bersifat umum, sehingga bisa terus dikontekstualisasikan sesuai pada zamannya gitu. Mungkin ini Ki, ada di dalam studi Al-Quran itu ada 3 pembahasan yang sebenarnya menjadi penting, yang bisa menjadi fokus kajian. Yang fokus yang pertama itu namanya eksegis atau penelitian studi tentang teks Al-Quran itu sendiri. Teksnya yang jadi penelitian. Kemudian yang kedua studi tentang sejarah interpretasinya atau historiografi tafsir Al-Quran. Kita bisa istilahkan itu yang kedua. Kemudian yang ketiga studi tentang peranan Al-Quran di dalam kehidupan dan dalam masyarakat gitu, peranan Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu berperan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman dan lain sebagainya. Mungkin dari 3 kajian itu yang bisa nanti teman-teman minati, di mana passion teman-teman gitu, kesukaannya. Kalau saya kebetulan suka dalam pembahasan teks keagamaan, teks Al-Quran itu sendiri gitu, karena ya sekarang masih banyak perdebatan kan tentang beberapa ayat Al-Quran yang masih minim untuk literaturnya, sehingga masih banyak perdebatan di dalamnya gitu. Nah, ketika teman-teman udah mulai suka terhadap salah satu dari 3 ini gitu, nah teman-teman bisa tahapan yang kedua itu memperbanyak bacaan tentang yang 3 tadi gitu. Perbanyak bacaan, kumpulin buku-buku rujukannya kayak gitu, terus bacaan tentang literatur akademisi seperti jurnal dan tulisan-tulisan lainnya.
Terus juga ya ikutin kajian-kajiannya, wacana-wacananya, dan juga studi kasus tentangnya, itu yang paling penting. Iya. Iya. Jadi permasalahan apa sih sekarang yang menjadi fokus di dunia saat ini, maupun di dunia ataupun di Indonesia sendiri gitu. Studi kasus itu yang sangat penting. Kemudian tahap yang terakhir, yang ketiga, ketika teman-teman udah banyak bacaan, terus mendapatkan banyak rujukan. Nah, yang paling penting terakhir adalah menyusun observasinya, gitu kan? Menyusun observasinya ketika sudah selesai mendapatkan semua bahan-bahannya. Nah, coba teman-teman kritisi apa yang pertanyaan-pertanyaan inovatif dan juga kritis terhadap suatu permasalahan tersebut gitu. Karena saya pernah ikut kelas juga di critical thinking sama Prof. Munim Siri. Waktu itu beliau menegaskan, katanya karya yang baik, karya penulisan yang baik itu adalah karya yang bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan inovatif dan juga kritis. Bagaimana itu bisa didapatkan? Dengan menyusun teori dan juga metodologi, itu yang penting. Untuk persiapan lagi kini semuanya. Si panjang perjalanan, masih panjang. Mumpung masih banyak waktu ya. Iya, masih banyak waktu. Betul. Yang penting apa? Males. Jangan males. Yang penting jangan males. Oke. Iya, simpel teman-teman. Sip. Nah, untuk tesisnya Bang Huda sendiri, untuk tesis Bang Huda sendiri itu berapa lama sih Bang Huda nih menyusun tesis ini, dari mengumpulkan penelitiannya, rujukannya dan lain-lain. Mungkin juga bisa di-spill nih buku-buku recommended atau jurnal-jurnal recommended tentang studi Al-Qur'an sendiri gitu kan. Iya, untuk kajian penelitian saya sih kehitungnya udah 12 bulan. Sebenarnya target dari Zaituna sendiri 6 bulan. Ya. Tapi kita mengajukan perpanjangan itu tamdid ya, ditambah 6 bulan lagi gitu. Enggak sih, lebih tepatnya 4 bulan lagi. Jadi bisa ya 10 bulan akhirnya kelar. Ya itu salah satu kendalanya karena malas itu. Saya itu lamanya ya tadi di observasi penelitian, bagaimana bisa mendapatkan sumber-sumber yang aktual dan ya bisa menjadi rujukan penting. Karena ketika kita nulis di Zaituna, khususnya di Timur Tengah, kita harus bisa mengkomparasikan atau mengumpulkan data-data tentang ulama-ulama yang ada di Timur Tengah juga, kemudian ulama kontemporer. Terus juga bisa kita bandingkan dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia gitu. Makanya fokus saya kemarin akhirnya meneliti tentang salah satu mufasir masyhur di Indonesia, yaitu Abdul Malik Karim Amrullah. Siapa? Buya Hamka. Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Haji Abdul Hamka ya. Karena saya tertarik dengan beliau, banyak juga sebenarnya yang sudah menulis. Karena beliau ini termasuk tafsir Al-Azharnya itu salah satu termasuk kitab tafsir yang secara lengkap menuliskan tafsir Al-Quran dari pertama sampai akhir gitu. Dari juz 1 dari juz 1 sampai juz 30 secara lengkap. Itu dia yang pertama menuliskan kitab tafsir di era modern di abad ke-20-an. Sehingga ya ini yang harus digaungkan. Apalagi niat saya untuk memperkenalkan Buya Hamka ini ke Zaituna, khususnya ke negara Arab. Sebagaimana kita tahu, Buya Hamka sudah terkenal ya di Indonesia dan juga bahkan di Malaysia juga sering digaungkan nama Buya Hamka gitu. Makanya saya ingin memperkenalkan lebih jauh untuk di negara Arab, bahkan di Zaituna seperti itu. Memang tokoh-tokoh atau ulama-ulama cendekiawan Indonesia ini emang harus kita angkat. Harus gitu, kita angkat gitu, karena legasinya yang sangat luar biasa ya. Betul. Untuk pembangunan di Indonesia juga. Betul. Nah, di sembari itu ya saya komparasikan dengan ulama-ulama yang ada di Timur Tengah, khususnya di Tunisia. Saya seringkali ketika ngebahas tafsir Buya Hamka, terkadang saya mendapati adanya keselarasan antara pemikirannya Buya Hamka terhadap salah satu tokoh besar di Tunisia, Syekh Thohir bin Ashur. Iya, kadang di dalam kitab tafsir Tahrir wa Tanwirnya juga selaras dengan kitab tafsir Al-Azharnya gitu. Ini kan suatu bentuk yang luar biasa gitu. Bahwasanya pemikiran Buya Hamka juga terpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran ulama di Timur Tengah. Apalagi
Muhammad Abduh, dia sering mengutip dalam karya-karyanya. Kemudian saya kerap sering komparasikan juga dengan salah satu tokoh yang penggiat gender atau feminis di sini, Thohir Haddad juga. Thohir Haddad, ya. Terkadang ada keselarasan dan juga ada sedikit perbedaan, akan tetapi bisa kita dapati benang merahnya di situ. Seperti itu. Banyak tokoh-tokoh lainnya seperti Aminah Wadud, juga Fatimah Mernissi yang penggiat tentang feminisme ini. Iya, wawasan Bang Huda ini tentang studi Al-Quran ini luas banget ya. Jadi buat teman-teman santri Nahdien yang mau lebih dalam lagi belajar tentang Al-Quran, bisa masuk komunitas Zaitunah Quranic Institute. Di sana banyak pembahasan banyak teks-teks Al-Quran. Nah, kita langsung masuk ke tesisnya Bang Huda nih, yang dimensi gender dalam tafsir Al-Azhar surat An-Nisa sebagai contoh kajian penelitian. Sebelum masuk juga, Ane mau nanya, yang melatar belakangi Bang Huda menulis tesis ini nih apa? Pasti ada suatu hal yang melatar belakangi Bang Huda menulis tesis tersebut dong. Iya, sebenarnya ada sih sedikit lah yang menjadi klik point saya buat meneliti kajian tentang gender ini, khususnya tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Ya, di samping banyaknya kasus tentang penindasan dan juga perlakuan subordinasi perempuan terhadap laki-laki di Indonesia, gitu kan, kita banyak juga menemukan kasus-kasus, bahkan sampai perempuan untuk berekspresi di ruang publik pun masih sangat terbatas gitu di Indonesia. Karena emang situasinya saat ini budaya patriarki itu sangat kental gitu di masyarakat kita, sehingga pandangan dari laki-laki terhadap perempuan akhirnya mempengaruhi diri perempuannya untuk bisa berekspresi gitu, untuk show up, untuk bisa bersaing terhadap laki-laki. Itu yang menjadi klik point. Tapi di samping banyaknya studi kasus di Indonesia, saya sendiri pernah mengalami kenapa saya akhirnya ingin mengangkat kasus ini gitu. Karena ya dulu mungkin Hakiki juga tahu, saya pernah ingin mengangkat salah satu perempuan gitu untuk mengambil kebijakan, menjadi pemegang kebijakan di organisasi kepolisian. Gitu. Iya. Karena banyaknya gaungan kampanye tentang perempuan harus berdaya, perempuan harus bisa bersaing terhadap laki-laki. Akhirnya oke deh, saya pengen mencoba gitu. Di lingkup kita ini udah mulai bisa nggak gitu, tapi ya alhasil ya masih belum ya, mungkin itu koreksi juga dari diri saya atau perempuannya atau masyarakatnya yang masih belum mempercayai wanita untuk bisa memegang bangku kebijakan seperti itu. Makanya setelah mengalami kegagalan untuk naik, ya mungkin ini menjadi klik point saya untuk kayaknya memfokuskan terhadap kajian-kajian gender jadi menarik dalam hidup saya gitu. Oke deh, terus baca literatur tentang studi kasus, ternyata sangat urgent itu untuk kampanye tentang pemberdayaan perempuannya untuk terus digaungkan, sehingga ya perempuan-perempuan kita semuanya juga memiliki semangat untuk bisa bersaing gitu, nggak cuman diem aja, mangut aja gitu kan. Iya, jarang. Bahkan ya mungkin dulu ketika saya gagal untuk menjabat gitu kan, gagal untuk menjabat, harapan saya tahun kedepannya mungkin ada lagi nih yang dari perempuan yang mau maju gitu untuk menjabat, memegang bangku kebijakan. Akan tapi tahun setelahnya juga nggak ada. Terus ya nggak tahu nih, mungkin tahun ini ada nggak gitu? Belum tahu. Ya harapan saya sih dengan terus di media dan semuanya terus menggaungkan pemberdayaan
dan juga menekankan kesetaraan gitu. Saya harap ada lah di PP Tunisia yang bisa dari perempuannya bisa membangun percaya diri, ayo ikut bersaing dan akhirnya bisa memenangkan persaingan sehingga nggak terus ya next level lah perempuan-perempuan Betul. yang ada di itu. Mungkin studi kasus di Indonesia mungkin kebanyakan. Jadi saya ngambil studi kasus saya sendiri yang udah pernah gagal ya itu koreksian juga mungkin Iya. dari diri saya yang kurang atau tadi yang tiga tadi atau dari teman-teman atau dari perempuannya belum bisa ya itu sebenarnya. Itu kan tadi dari POV-nya Bang Huda ya. Hmm. Sebelum saya ke tempat NU ini nih, Oke. sebelum ke PCNU, saya di jalan tadi tuh sempat nemu suami lagi mukulin istrinya. Wah, pas banget tuh. Ternyata tema kita ini membahas tentang kesetaraan gender. Benar. Gitu. Oh, banyak ya agak Iya. agak panjang ya kalau kita ngomong semua kasus betul, ini betul, gitu. betul. Tapi menyinggung yang tadi, Bang, tentang kalau perempuan mengambil sebuah kebijakan atau perempuan menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, banyak juga ulama-ulama kita malahan yang mereka sering bilang kalau pemimpin itu dari laki-laki. Iya. Karena laki-laki memakai logika, perempuan memakai rasa gitu katanya, Bang. Iya. Dengan mengutip ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu kalau dari Bang Huda sendiri bagaimana? Iya. Oke, sebenarnya permasalahan atau perbedaan jenis kelamin secara anatomi biologis, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan ini melahirkan banyak konsep budaya yang ada di masyarakat kita. Nah, interpretasi budaya akan perbedaan jenis kelamin tersebut itu yang dinamakan gender. Gitu. Makanya di sini teman-teman harus memahami apa perbedaan gender dengan seks atau jeans gitu kan. Iya. Kalau seks itu perubahan yang perbedaan antara bisa dilihat dari segi anatomi biologis. Adapun gender itu bagaimana interpretasi budaya masyarakat terhadap perbedaan tersebut gitu. Nah, ya permasalahan gender akibat interpretasi budaya tersebut yang melahirkan banyak perdebatan. Akhirnya karena kekuatan laki-laki lebih besar terhadap perempuan, jadi banyak yang akhirnya budaya patriarki itu sangat mendominasi budaya matriarki atau yang perempuan keibuan gitu. Nah, banyak juga studi-studi kasus tentang banyaknya penafsiran-penafsiran yang mungkin keliru. Akhirnya para feminis atau penggiat kesetaraan gender equality dalam penafsir feminis Muslim ketika itu mengkritisi kajian-kajian yang sangat bias terhadap ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Nah, salah satunya yang tadi mungkin dalam surat An-Nisa ayat 34 ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagian mereka yang masih mendapati bahwasannya budaya patriarki itu sangat kengkal sehingga mereka mengira atau berpikir bahwasannya menetapkan perempuan itu lemah gitu. Yang memimpin adalah laki-laki karena adanya kekuatan otot dan juga intelektual yang sangat besar dan tidak mungkin perempuan bisa menyainginya gitu kan. Tapi sebenarnya banyak perdebatan di situ dan yang menjadi menarik adalah salah satu yang penelitian yang ditemukan oleh Nasaruddin Umar. Ya, Menteri Agama kita. Beliau menegaskan sebenarnya kata ar-rijalu itu bisa diartikan sebagai gender. Jadi ketika kita mendapati ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ar-rijalu wa an-nisa'u, itu konteksnya adalah gender. Dan Al-Quran yang menyebutkan az-zukur wal inas itu konteksnya adalah seks. Oh iya. Ya, jadi di sini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal ini bisa menjadi dua perspektif. Bisa aja laki-lakinya ataupun perempuannya. Yang menjadi poinnya adalah
mereka yang mempunyai kelebihan atau kemapanan untuk bisa memimpin dalam suatu keluarga, Betul. gitu. Ya kalau misalnya laki-lakinya lemah atau nggak ada materi untuk bisa membiayai Betul. istrinya, Tidak bisa menafkahi. tidak bisa menafkahi istrinya, ya di sini nggak bisa dipaksakan untuk laki-laki tersebut memimpin semua hal, gitu. Betul. Iya, makanya di sini yang jadi perspektifnya adalah gender, sehingga klik poinnya siapa yang bisa bertanggung jawab di atas untuk keluarga, itu dia yang bisa memimpin, seperti itu. Jadi nggak strict Ari Jalun itu semua laki-laki gitu, laki-laki yang memimpin perempuan semuanya, enggak. Terlalu lugawi. Iya, terlalu lugawi. Bahkan dalam buku Aminah Wadud, dalam bukunya Al-Quran Women and Al-Quran, Women and Quran, itu dia mendapati menyerukan pertanyaan-pertanyaan mantiki gitu. Apakah dikatakan apakah semua laki-laki itu qawamun 'ala nisa di dalam semua hal? Ini pertanyaan dia pertama. Kemudian apakah ayat ini Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ini hanya dalam lingkup keluarga? Dalam lingkup keluarga aja laki-laki itu qawamun 'ala nisa, ataupun ini hanya dalam lingkup suami istri aja gitu? Perempuan dan juga laki-laki yang bisa memimpin. Itu yang jadi pertanyaan Aminah Wadud, sehingga mengambil kesimpulan bahwasannya ya itu yang tadi, yang bisa memimpin itu adalah yang mempunyai kemampuan atau kemapanan untuk bisa menghidupi keluarga. Gitu. Iya. Jadi kalau si suami nggak mampu, ya dia nggak bisa disebut arijal. Iya, nggak bisa untuk semena-mena memimpin. Gitu. Bahkan Buya Hamka sendiri menegaskan yang dimasukkan dalam kata qawamun itu apa? Qawamun itu bukan hanya berarti memimpin, tapi al-qiwamah itu dia mengartikan sebagai al-qiyadah wal irsyad, katanya, sebagai pelindung dan juga pemelihara, memberi petunjuk, sehingga penafsiran itu agak diubah kalimatnya, bukan pemimpin, kita ubah jadi pelindung atau pemelihara. Itu kan agak lebih enak ya didengar ya. Iya. Nggak istilahnya nggak otoriter, laki-laki itu yang sangat berkuasa gitu terhadap perempuan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kesalahpahaman dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat gender gitu. Bahkan yang menjadi perdebatan juga tadi penafsiran kita terhadap arti qiwamah di dalam Al-Quran. Kalau kita baca terjemahannya Departemen Agama dalam Al-Quran itu, Rijalu qawwamuna 'ala nisa, dia letterlock mengartikan laki-laki itu yang menjadi pemimpin bagi perempuan gitu. Kata pemimpin kan agak mungkin terdengar otoriter ya. Iya, betul. Nah, ada namanya Yusuf Ali, dia mencoba menerjemahkan itu dengan bahasa Inggris. Yang the men are the protector and maintenance of women gitu, sebagai sebagai pelindung, dan juga maintenance sebagai pemelihara. Sehingga kalimat kata ini lebih enak didengar daripada penafsiran atau terjemahan baku dari bahasa Indonesia gitu, karena mungkin sedikitnya kosakata kita untuk menerjemahkan kalimat qiwamah yang mengakibatkan banyak perdebatan gitu, permasalahan tentang di dalam masyarakat memahami kata ar-rijal seperti itu. Iya, bahkan Thohir Haddad sendiri juga di dalam kitabnya Imro'atun fi Syari'atul Muslima itu kan juga dia menegaskan kan kalau Islam itu tidak bertentangan, atau ya Islam itu tidak bertentangan dengan kesetaraan gender. Gitu. Mereka Thohir Haddad ini justru udah menegaskan itu dalam kitabnya. Dan dia juga mengkritik banyak tentang praktik-praktik patriarkal kan. Praktik-praktik patriarkal juga dikritik banyak sama Thohir Haddad ini. Iya, bahkan nggak semua dalam ayat-ayat Al-Quran semuanya bersifat bias gender. Ada juga ayat Al-Quran yang benar-benar menegaskan bahwasannya laki-laki dan perempuan itu setara.
Kayak surat Al-Hujurat ayat 13. Itu kan udah secara jelas. Iya, semuanya mau dari mana dia, budayanya, rasnya atau sukunya atau dari benua apapun manapun, semuanya sama di sisi Allah. Iya, Iya, betul. nggak ada perbedaan. Nah, yang bisa diupayakan untuk mendapatkan prestasi yang bisa melebihi dari golongan yang lainnya itu apa? Di ayat terakhir itu takwaannya itu yang bisa membedakan golongan satu dengan golongan yang lainnya dari sisi ketakwaan. Bahkan Nasaruddin Umar juga menekankan tuh keterbelakangan suatu kelompok dengan kelompok yang lain itu bukan didasarkan terhadap given dari Allah Subhanahu wa taala. Given itu maksudnya Hadiah, pemberian. Iya, pemberian entah dia laki-laki atau perempuan gitu. Akan tetapi yang bisa diupayakan adalah ikhtiar mereka gitu. Bagaimana bisa suatu golongan ini bisa lebih berkembang daripada golongan yang lainnya itu dengan upaya dia, untuk Iya. usaha dia, Betul. ikhtiar dia gitu. Mau nggak dia menyaingi laki-laki gitu? Betul. Mau nggak sama-sama saling berlomba-lomba dalam kebaikan, Betul. ketakwaan dan lain-lainnya. Kalau misalnya itu bisa kita pahami, baik semua golongan nih, laki-laki dan perempuan, kita hidup tentram, nggak ada perbedaan lagi. Iya itu. Enak. Sebenarnya Al-Quran udah jelas semuanya menjelaskan tentang gender equality ini. Gitu. Jadi nggak usah ada yang diragukan lagi. Ayo teman-teman yang perempuan. Ada seperti ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ya ikhtiar bersaing gitu. Betul. Tunjukkan, show up, bisa bersaing gitu. Nah, sama laki-laki. Jadi nggak usah bangun diem aja dan takut untuk kalah bersaing karena luasnya dominasi patriarki di suatu masyarakat. Itu sih sebenarnya yang harus kita tetap gaungkan kayaknya. Iya, iya. Karena perempuan juga punya hak untuk bisa berpartisipasi dalam sosial, dalam hal apapun itu, dalam membantu untuk mencari nafkah sebuah rumah tangga pun juga. Iya. Dia harus ikut serta. Ya, ikut serta. Jadi bukan hanya jadi ibu rumah tangga. Banyak kan yang ngomong itu, ibu-ibu sangat mulia kalau ibu jadi ibu rumah tangga. Mengandali al-madrasatul ula. Iya. Kan al-ummu al-madrasatul ula. Apa namanya yang kasur sumur gitu-gitu doang. Aduh, itu sangat terbelakang gitu. Iya. Mulailah untuk next level ngelihat perkembangan zaman yang sebenarnya banyak juga bisa profesi-profesi itu udah bisa memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk masuk. Tapi alhamdulillah sih Bang, di Indonesia juga tempat pekerjaan, lapangan pekerjaan seperti pabrik-pabrik, industri itu juga udah sampai saat ini pun masih banyak yang membuka lowongan untuk para perempuan gitu kan. Jadi alhamdulillah Indonesia pun dalam tingkat feminisme itu kalau saya nggak salah ya, itu di peringkat 140 berapa gitu tingkat feminismenya. Kenaikan ya. Iya. Dari enggak maaf. Ada di 80-an kalau nggak salah. Iya, 80-an. Nah, kalau saya salah boleh cek di Google gitu. Siap. Boleh cek di Google. Iya. Nanti kalau saya salah tolong ingetin juga Bang Uda. Lupa. Gitu. Udah pernah cek ngecek. Cepat aja. Dalam lingkup sosial pun kan sebenarnya perempuan juga ya sampai saat ini pun masih juga sering disingkirkan, ya nggak? Kayak misalkan ada saudara saya juga kayak beliau mau meningkatkan skillnya dalam seni seperti kayak musik, ngapain perempuan masa main gitar gitu, kok perempuan main bola, perempuan main basket gitu. Jadi sampai saat ini pun ternyata dalam lingkup sosial kita masih banyak perempuan-perempuan itu disingkirkan. Nah, ya. Dan ya itu juga akhirnya karena kuatnya dominasi tersebut mengakibatkan perempuannya sendiri minder gitu loh. Ya itu yang sangat dikhawatirkan, sehingga nggak bisa bersaing, nggak mau bersaing untuk mendapatkan posisi yang setara seperti itu. Mungkin awal mula perdebatan ini ada di surat An-Nisa ayat pertama sebenarnya, Ki. Ya.
Berarti ayat itu. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum Min min nafsin nafsin wahidah. wahidah. Gitu. Nah, ini juga di kalangan para penafsir, para mufassirin, ini juga banyak banyak perbedaan pendapat nih dalam mengartikan kata min nafsin wahidah. Hmm. Sebenarnya menurut Buya Hamka, eh, ayat An-Nisa ayat pertama ini itu adalah landasan atau fondasi untuk membangun masyarakat yang berkemanusiaan dan berketuhanan gitu. Jadi kalau misalnya ayat An-Nisa yang pertama ini sudah salah dipahami, ya itu mengakibatkan banyaknya kesalahan pahaman yang lainnya gitu. Karena sebenarnya ayat ini menjadi asal usul penciptaan laki-laki dan perempuan. Buya Hamka di sini di dalam tafsirnya dia menjelaskan ada dua aliran sebenarnya yang dalam menafsirkan kata min nafsin wahidah. Nah, yang aliran yang pertama itu aliran kitab-kitab tafsir klasik kayak Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan lain-lainnya. Mereka menafsirkan kata min nafsin wahidah ini itu sebagai Adam dan domir minha itu kembali kepada bagian tubuh Adam. Dan akhirnya kata zaujiha itu diartikan sebagai Hawa. Dengan mengambil kesimpulan seperti ini, mereka menafsirkan bahwasannya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, gitu. Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Sehingga para feminis dan masyarakat luas mengartikan, wah di sini adanya subordinasi atau perempuan ditempatkan di pihak kedua setelah laki-laki. Dari tulang rusuk diciptainnya gitu. Sedangkan Adam dari tanah liat dan kesempurnaan itu ada dalam tubuh laki-laki gitu. Nah, kemudian aliran kedua itu aliran pertama kebanyakan dari tafsir klasik. Kemudian aliran kedua ada yang lebih kontemporer, yaitu salah satunya yang menggaungkan adalah Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar. Di sini ada perubahan menafsirkan kata min nafsin wahidah. Itu Muhammad Abduh beliau menolak keras min nafsin wahidah dengan artian Adam. Gitu. Karena menurutnya Adam itu nggak populer dan masih bisa diperdebatkan keasliannya gitu. Karena katanya masih banyak Adam sebelum Adam yang lainnya gitu. Jaraknya tuh bisa sampai 100 tahun antara satu Adam dengan 100.000 tahun antara satu Adam dengan Adam yang lainnya. Sehingga Adam di sini belum bisa diistilahkan secara ilmiah gitu, belum bisa diilmiahkan. Sehingga beliau menolak keras min nafsin wahidah dengan merujuk kepada Nabi Adam gitu. Nah, karena di awal ya ayuhan nas untuk seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan, tanpa ada penunjukan kepada salah satu seseorang gitu. Ini untuk semua jenis golongan. Sehingga nantinya min nafsin wahidah itu artinya adalah ruh. Nafas itu sama artinya sebagai ruh atau ruh jiwa. Jadi kita semua ini, manusia ini asalnya adalah satu. Kemanusiaan satu. Buya Hamka akhirnya menegaskan di kalimat terakhir ya, di tafsir Al-Azharnya, sesungguhnya kata min nafsin wahidah itu adalah kemanusiaan yang satu. Jadi asal kita semua ini adalah satu manusia, kemudian dipecah dari satu ini menjadi dua golongan atau dua, ada yang negatif, ada yang positif. Sehingga dari dua ini berkembanglah, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Karena ada perbedaan teknik ilahi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam jenis kelaminnya saja. Sehingga dari situ berkembang biaklah sehingga banyaknya manusia di muka bumi ini gitu. Jadi asalnya adalah satu, kita ini setara, sama aja gitu. Nggak dibeda-bedakan. Semuanya satu. Nah, ketika kita bisa semua masyarakat kita memahami bahwasannya diri kita ini semuanya satu, jadi nggak ada perbedaan gitu. Nggak ada kelebihan laki-laki, nggak ada keunggulan laki-laki. Al-Quran udah jelas sebenarnya menegaskan bahwasannya ya kita semua ini adalah satu, ketuhanan yang satu yang Maha Esa,
Kemudian dari situ nggak ada yang dilebihkan, nggak ada yang dikurangkan, semuanya setara, semuanya bisa sama-sama bersaing. Ya tadi poinnya adalah barang siapa yang mau berikhtiar lebih banyak, mereka bahwasannya yang bisa mengunggulkan golongan satu dengan golongan yang lainnya. Mungkin gitu sih. Ki. Mantap. Iya. Gila. Udah berapa menit tuh? Ki? Mohon maaf, IEP-nya kebanyakan. Oke. Masya Allah. Pembahasan kita hari ini tuh penuh insight ya Bang ya. Banyak banget insight dari Bang Huda gitu kan. Jadi terima kasih banyak buat Bang Huda sudah meluangkan waktunya. Gitu kan, yang di tengah-tengah kesibukan Bang Huda sendiri walaupun sudah menyelesaikan tesis gitu kan. Tapi masih banyak nih kesibukan-kesibukan selanjutnya untuk persiapan pulang ke tanah air, mengabdi ke tanah air gitu. Semoga Bang Huda selalu memberikan manfaat, memberikan pencerahan. Amin. Mungkin sebelum pulang gitu kan ngasih pencerahan dulu, ngasih manfaat dulu buat teman-teman PPI Tunisia atau santri Nahdien gitu kan. Jadi ketika pulang pun kita udah dapat insight banyak gitu dari Bang Huda sendiri. Terima kasih juga. Iya. Jadi buat teman-teman semua santri Nahdien baik ataupun PPI Tunisia gitu. Buat yang mendengarkan juga jangan pernah berhenti berpikir kritis juga ya Bang ya. Jangan pernah berhenti berpikir kritis apapun posisi kita dalam beragama ataupun posisi kita dalam bernegara atau apapun itu, pastikan kita tuh paham konteks gitu kan. Baik, saya Hakiki Delviano Avianto selaku host atau moderator podcast Nuansa Ngobrol Santri Bareng Santri Nahdien Tunisia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.